Nah ini dampaknya gimana Pak? Ini kan udah ditangkap Peggy-nya, kemudian mengatakan nggak kenal ini sama Peggy-nya. Inilah sekarang sedang dilakukan penyidikan ulang ya, pemeriksaan ulang dengan melakukan cross check ya, atau mungkin kalau di kita kata berita acara ini apa namanya rekonstruksi ya, rekonstruksi berita acara konfrontasi, dikonfrontasi nih 5 orang ini. Jadi mereka tidak mungkin 5 diperiksa, tidak, masih satu-satu. Dan nanti di sana orang berbohong bagaimanapun juga, dia pasti akan kelihatan sekali waktu dengan data-data yang disatukan, akhirnya terpaksa mengaku. Tapi kayaknya kalau kita mikirkan polisi punya teknologi lie detector ya Pak ya. Ya. Kalau ketika dikonfrontasi mereka mengatakan nggak kenal, tapi kan bisa ketahuan Pak dari detektor itu tadi. Lie detector itu tidak menjamin Mbak. Di seluruh dunia tidak menjamin itu. Itu hanya merupakan info bagaimana membuat seseorang secara psikologis ya itu bisa mengakui. Tapi kalau orangnya kuat, banyak yang namanya gagal. Kita tidak pakai lie detector Pak, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh dari BAP awal. BAP awal itulah ada poin-poin yang dibuat untuk bagaimana kita melakukan konfrontasi ya, BAP konfrontasi kepada orang lain. Sehingga mau tidak mau dia tidak akan bisa lari daripada itu gitu. Itulah memang disinilah asiknya jadi anggota reserse gitu. Kalau bisa mengungkap satu kasus Mbak. Tapi kalau enggak dihujat seperti sekarang kan. Kalau menurut saya kasus ini yang Vina ini biasa-biasa aja. Menjadi tidak biasa manakala jadi film. Jadi ini sebenarnya bukan kasus yang sulit untuk diungkap ya Pak ya? Walaupun nggak ada CCTV, nggak ada foto gitu, nggak ada identitas, ini bukan kasus yang sulit sebetulnya. CCTV ada. Tetapi kan CCTV itu tidak mencakup di tempat TKP. Ya, sehingga CCTV itu akhirnya tidak dijadikan barang bukti. Kan banyak namanya pengacara, kenapa CCTV tidak dijadikan barang bukti? Nah, kalau di CCTV itu tidak bisa melihat kejadiannya, TKP-nya kan tidak bisa dijadikan barang bukti. Kalau ada, itu adalah yang paling kuat. Di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu paling kuat itu, barang bukti itu. Nah, ini kan kembali, apalagi ada yang kesurupan. Nah itu. Kita nih kesurupan itu kan sesuatu yang bagi Polri bukan alat bukti Mbak. Tetapi informasi. Dari di sana nanti akan ditautkan dengan keterangan-keterangan saksi. Benar enggak sih? Nah kalau benar bisa memperkuat. Tapi kalau enggak benar namanya orang kesurupan kan Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau soal bicara ini kan juga semakin menarik kasus ini di publik adalah ketika ada beredarnya satu film yang baru saja rilis beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah soal video kesurupan, suara audio kesurupan itu. Ini bisa jadi materi untuk menguatkan polisi tidak? Atau bisa dijadikan sesuatu yang bisa berbau saintifik tidak untuk penelitian? Sama sekali enggak. Itu hanya informasi. Oh orang itu dipukulin, bener emang orang itu dipukulin kan? Ya. Yang betul-betul secara scientific crime investigation CSI itu adalah hasil daripada autopsi. Itu yang tidak terbantahkan. Ya, pengacaranya mengatakan, Pak waktu pertama itu kan pengacaranya Saka ya, kan ada apa namanya kaos, tidak ada bolongan. Lah orang memang kalau dibunuh emang harus mutlak menembus kaos kan belum tentu. Kan katanya ada samurai segala macam ya kan, gitu Pak. Mungkin kan pada saat itu sudah tersikap atau apa ditusuk kan, kita kan nggak tahu. Yang paling tahu adalah pelakunya, alat buktinya juga ada, samurai kan. Samurainya juga pasti ditentukan apakah ada darah korban itu di samurai. Kan di sini harus ada yang saya sampaikan tadi Mbak, meyakinkan jaksa dan meyakinkan hakim harus berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Jadi kalau misalnya orang dia cuma bawa samurai, dari samurai kan dilihat, oh ternyata ada bekas darah. Setelah dicek oleh ahli-ahli forensik, oh ternyata darah ini cocok dengan darah korban. Samurai ini dipegang oleh saya, berarti saya adalah pelaku penusukan. Itu yang memang dilakukan oleh penyidik daripada Polres Cirebon sama ini. Informasi yang beredar juga di luar sana bahwa dari salah satu terpidana itu atau yang pelaku pembunuhan itu ini juga ada menaruh rasa dendam dan bermotifkan asmara dengan Vina, korban perempuan. Ini kan seharusnya kalau kita berbicara secara awam, mungkin kalau soal tersangka sebelumnya Vina mungkin punya media sosial, punya handphone, semua terpidana tersangka juga punya handphone. Nah, Bapak dengar informasi nggak ini mungkin udah dikorek-korek atau belum nih soal handphonenya mereka, kemudian hubungannya mereka seperti apa, kemudian juga ada Linda yang kita dengar suaranya jadi yang kesurupan
apa dalam tanda kutip arwahnya Vina. Nah, ini harus seperti apa kemudian menyikapi soal ini? Apakah Bapak sempat mendengar usaha untuk mencari-cari tahu seperti itu, Pak? Tapi nanti dijawab, Pak, ya. Baik. Kita iklan dulu. Kami kembali sesaat lagi.